Yang teluhur Samanera Abisarano, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Rapon nih. Rapon nih. Eh, Malam ini kita berjumpa kembali dalam pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sekarang sedang menderita sakit. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita dan bertekad di dalam hati, semoga nama-nama saudara-saudari yang saya sebutkan setelah ini segera sembuh dari sakit fisik yang dideritanya dan segera sehat kembali. Semoga nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini sekarang ini segera sembuh kembali. Yang pertama adalah Bapak Angka Wijaya dari Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Hedi Santoso Saumlaki Maluku Tenggara Barat, Romo Harvey Surabaya, Bapak Musmualim Malang, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Singgi Surijan Surabaya, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Sumarto Surabaya, Bapak Tan Gaising, Toko Indah 75 tahun Pasuruan, Bapak Chua Chonggi 66 tahun Mojokerto, Bapak Condro Prayogo Kurniawan, Siaman Humanity Hospital China, kamar nomor 1110 ranjang nomor 21, Bapak Trianggono Surabaya, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ang Yen Siu, Ibu Ang Yen Siu Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Jalan Sekar Tunjung 2, nomor 1 Denpasar Bali, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Jukani Sidoarjo, Ibu Laulani Laur Rumah Sakit Adi Usada D212, Ibu Lau Pikhwa Surabaya, Ibu Liang Meijong Samarinda, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lui Mintaria Surabaya, Ibu Lu Huichen Sumatera Utara, Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Mailan Solo, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Jalan Sekar Tunjung 2 nomor 1 Surabaya, Denpasar, Bali, Ibu Nita Jakarta, Ibu Nyo Iin Saputri Rumah Sakit Adi Usada D412, Ibu Pomikun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Regina Dewitan Tanjung Selor sekarang dirawat di Rumah Sakit Nasional Hospital ruang 8202, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Siska Surabaya, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Soan Andes Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lianyo Bogor, Ibu Tan Yen Mei 74 tahun Solo, Ibu Chan Lianyo Karawaci Tangerang, Ibu Chong Melia Chandra Surabaya sekarang dirawat di Penang, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Urwela Cipto Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Nyonya Lance Mansur Manado, Nyonya Lilian Eng Jakarta. Nyonya Lience Sambuaga Manado, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Lukas Jakarta, Saudari Carin Jambi, Saudari Caroline Surabaya, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Ratna Bekasi, Saudari Serafin Noel Noto Sagoro Jakarta, Anak Anggita Triratna Lombok, Anak Leon Surabaya. Demikian nama-nama yang saya sebutkan. Marilah kita memulai pembacaan parita malam hari ini. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahan sama Sang Buddha Bhagawa.
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamha ko mayang Bhagavantang Saranang Gata Yono Bhagava Sattha Yasa Jamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehi Tang Bhagavantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita membacakan Pancasila Aradhana pada Samanera Abhisaran. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama. Yamahang wadamitang wadetha. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhang tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Ama Bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kami sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami.
Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramera Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visodhaye. Ama Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami persilakan pada Samanera untuk memimpin pembacaan parita malam hari ini. Silakan, Sam. Ya, kasih semuanya. Mari kita bersama-sama sikap Anjali, kita arahkan pikirannya, konsentrasikan untuk membacakan parita, khususnya adalah parita kesembuhan untuk orang-orang sakit yang telah disebutkan namanya tadi. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhaga namakarang karumasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhammasarathi. Sattha dewa manussanang buddho bhagavati. Swakhato bhagavata dhammo. Sanditthiko akaliko ehipassiko. Opannayiko paccatang vedittabbo vinyuhi ti. Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupartipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapartipanno bhagavato sawaka sangho. Samiccipartipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo. Anuttarang punya khetang lokasa.
ti. Metanca sabbalokasming manasam bhavaye aparimanang uddhang adho catiriyanca asambadhang awerang asapatang tirthancarang nisinno wa sayano wa yawatassa vigatamidho etang sating adhitheya brahmametang viharang idhamahu dirthenca anupagamma silawadasanena sampanno kamesu vinneyagedhang nahi jatu gabhaseyang punareti ti. Bojjhango sati sanghato dhammanang vicayo tatha viryampi tipasadhi bojjhanga catatha pare sammadhupekha bojjhanga satete sabbadasinna munina sammadakkhata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena saca wacena sothite hotu sabada ekasming samaye natho moggalanan cakasapang gilane dukhite diswa bojjhange satta desayi te catang abhinanditva rogamucing sutang khane etena saca wajena sothite hotu sabada ekada dhammarajapi gelanyena bhipilito cundatherena tanyewa bharnapetva nasadarang sammoditva ca abadha tamhavudha siddhanaso etena saca wajena sothite hotu sabada pahina te ca abadha tinnanam pimahe sinang maggahata kilesawa pattanupatti dhammatang etena saca wajena sothite hotu sabada yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagahudu supinang akantang buddhanubhavena vinnasammentu yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagahudu supinang akantang dhammanubhavena vinnasammentu yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagahudu supinang akantang sanghanubhavena vinnasammentu sakatva buddharatanang osathang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sothina nasantu padawa sabbe
Dukhawu pasamentu te sakatwa dhammaratanang osathang utamang warang parilahu pasamanang dhammateje nasothina nasantu padawa sabbe bhayawu pasamentu te sakatwa sangharatanang osathang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanghateje nasothina nasantu padawa sabbe rogawu pasamentu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasothi bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasothi bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sadasothi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita meditasi bersama yang akan dipimpin oleh Samanera Abisarana. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, semuanya mari kita bersama-sama setelah baca parita kita bermeditasi. Silakan duduk yang nyaman, rileks semuanya. Tangannya dibuat senyamannya, posisi duduknya juga. Upayakan bagian pinggang punggungnya juga lurus. Kedua pundaknya terasa nyaman, rileks. Lehernya dalam posisi yang nyaman. Matanya terpejam dengan santai, dengan nyaman dan rileks. Malam ini setidaknya 5 menit waktunya digunakan untuk merilekskan seluruh bagian badannya dan juga mengamati nafas yang masuk dan keluar supaya bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih rileks. Oleh karena itu, sekarang perhatikan bagian seluruh wajahnya. Coba rasakan dari kening sampai ke bagian dagu. Perhatikan semuanya dalam posisi nyaman dan rileks wajahnya. Kemudian rasakan bagian rahangnya dirilekskan, dikendurkan. Bibir atas, bibir bawah saling bersentuhan satu sama lain. Rasakan giginya saling bertemu atas dan bawah. Lidahnya juga tergeletak dengan nyaman menyentuh langit-langit. Dan sekarang coba rasakan dan perhatikan di bagian hidung. Nafas secara alami, secara normal. Rasakan terlebih dulu masuk dan keluarnya nafas lewat hidung. Masing-masing 3 kali saja dulu. Silakan. Sekarang terasa nyaman, terasa rileks nafasnya. Perhatikan sentuhan nafas masuk, sentuhan nafas keluar. Di sekitar bagian rongga hidung, baik yang kanan ataupun yang kiri, ataupun kedua-duanya dari rongga hidung, kanan dan kiri. Rasakan sentuhan nafasnya yang masuk dan keluar. Coba rasakan nafas masuk 5 kali, nafas keluar 5 kali. Seiring nafas masuk dan keluar,
Sentuhannya akan semakin jelas. Perhatikan di sekitar rongga hidung. Sekarang nafasnya sudah lebih mudah diperhatikan, lebih nyaman, lebih rileks. Sekarang perhatikan terus-menerus di bagian tersebut, di sekitar rongga hidung. Sentuhan nafas masuk, sentuhan nafas keluar diperhatikan. Coba perhatikan dan rasakan nafasnya dalam beberapa menit ke depan. Semakin lama, semakin nyaman dan rileks. Hanya fokus pada nafas. Rasakan nafasnya semakin nyaman, semakin rileks. Pikirannya juga hanya fokus, hanya pada nafas. Pikirannya semakin tenang, nyaman, dan rileks. Sekarang, perhatikan kembali seluruh bagian badannya dari kepala sampai kaki. Bila ada yang nggak nyaman, ada yang kaku, perlahan-lahan dirilekskan. Perlahan dibuat nyaman. Dan rasakan badannya sehat, segar, nyaman, dan rileks. Pikiran juga tenang, fokus, penuh kebahagiaan dan kewaspadaan. Sekarang matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Rasakan nyaman, rileks, meditasi diakhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aduh, aduh, aduh. Makasih, Sam. Ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, malam ini kita kehadiran sama Nera Awisarano yang akan memberikan kita pesan-pesan Dhamma. Tapi malam ini kita ada tanya jawabnya nih, Sam. Nah, ini Tanya jawabnya awal atau akhir? kayaknya sama Nera kasih pengantar dulu deh. Oh iya, boleh. Gitu ya. Oke. Silakan, Sam. Oh iya. Ya, selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Malam sama Nera.
Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, sebetulnya kalau ngomongin topik dhamma, saya pikir di GAES ini udah sangat banyak topik-topik yang disampaikan. Saya pernah lihat Bante Santoso itu bahkan sampai mungkin juga kehabisan topik sampai menyampaikan tentang apa manfaat parita di sini kalau nggak salah ya kan, manfaat parita dan sebagainya. Dan saya pikir juga Anda sekalian sudah banyak topik dhamma yang diketahui dan juga bahkan dipraktekkan. Tapi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, barangkali ini hanya pengantar saya akan berikan dalam waktu 10 menit, tapi ini padat. Tapi saya mau menyinggung bahwasanya ajaran Buddha itu saya pikir adalah ajaran yang sistematis, dan yang mengajarkan adalah memang orang yang luar biasa cerdas ya. Siddhartha atau Buddha Gautama itu memang luar biasa cerdas. Artinya kalau praktek dari ajaran Buddha sendiri kita lihat kan ya, itu kan tatarannya sudah sangat jelas tuh. Jangan melakukan kejahatan. Itu kita udah diajak dari awal tuh untuk praktek nih moralitas, jangan berbuat kejahatan apapun, secara fisik maupun secara verbal. Betul kan? Kemudian yang kedua, itu adalah kalau sudah nggak berbuat jahat, Anda harus tingkatkan. Harus tingkatkan untuk jadilah orang yang baik. Maka kita diminta untuk praktek yang namanya bhavana atau samadhi. Kita praktek konsentrasi, hal-hal yang baik dalam diri kita dikembangkan, cinta kasih, keyakinan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga baru kita diajak untuk praktek yang namanya kebijaksanaan panya. Nah itu satu-satunya jalan itu adalah dengan praktek vipassana. Tapi hari ini kita nggak akan bahas ke sana. Saya akan singgung sedikit dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Ibu Bapak pernah nggak sih berpikir, saya ini udah berkali-kali ikut sesinya GAES ini. Kira-kira orang yang saya doakan itu sembuh nggak ya? Saya juga nggak tahu apakah panitia juga berpikir hal yang sama. Ini saya nggak tahu loh. Kira-kira orang yang saya doakan ini yang sakit apakah sembuh atau bablas? Tapi pasti nggak ada yang berpikiran secara negatif atau katakanlah berpikiran jelek. Wah, semoga dia cepat meninggal aja. Enggak kan ya? Tapi kadang-kadang dari di antara kita sekalian tuh ada keraguan loh, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena barangkali kita melakukan kebajikan, nggak komplit tuh. Kadang-kadang kita sudah melakukan baca parita dengan penuh kesungguhan, tapi kok dia nggak sembuh juga begitu kan? Nah mungkin kebajikan yang kita lakukan itu adalah masih kurang komplit. Kadang-kadang orang fokusnya hanya mengembangkan aspek-aspek yang baiknya tuh. Wah, saya baca parita, terus saya baca parita mengembangkan hal-hal yang baiknya. Itu kan adalah instruksi Buddha yang kedua kan. Kembangkanlah kebajikan, perbanyaklah kebajikan. Tapi kadang-kadang kita merasa ragu dan sebagainya karena memang ada yang kurang tuh. Ada yang kurang di bagian pertama, kita belum secara sempurna mempraktekannya. Itu adalah, ya meskipun nggak sempurna tapi baiklah, levelnya baik. Itu adalah kita melakukan yang namanya praktek moralitas dengan setiap waktu, setiap saat. Nah kadang-kadang kita lupa, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, untuk praktek moralitas setiap waktu, setiap saat. Nah apa hubungannya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Di waktu yang singkat ini saya bisa jelaskan bahwasanya kalau kita mau mengembangkan sesuatu aspek yang positif dalam diri kita untuk disebarkan kepada orang lain, kita butuh yang namanya praktek moralitas sebagai yang utama. Kalau dalam kiasan-kiasan Buddhis biasanya disebutkan tuh, oh rumah itu supaya kelihatan megah dan kuat, fondasinya harus kokoh. Tapi ternyata bukan hanya hal itu, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Saya beberapa waktu lalu belajar terkait dengan psikologi. Ternyata di dalam pendekatan psikologi juga, orang yang praktek untuk menjadi orang baik, yaitu praktek mindfulness, praktek meditasi, dan sebagainya, ternyata mereka butuh untuk menjadi tidak jahat terlebih dulu. Mereka butuh pengendalian. Di dalam bahasa Inggris, dalam psikologi itu dijelaskan namanya istilahnya adalah restraining. Restraining itu adalah semacam pengendalian. Kita ada batasan. Itu sebetulnya adalah praktek moralitas. Nah, kenapa begitu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Kita perlu yang namanya restraining. Karena kalau kita nggak punya restraining ketika kita mengembangkan hal-hal yang baik, yang positif, pikiran kita nih terinterupsi terus. Ibu Bapak pernah kan tadi ketika selama baca parita,
Namo tassa bhagavato, cuing, pikirannya mengembara. Pernah kan begitu kan? Kemudian baru beberapa saat balik lagi ke pikirannya. Kemudian budang sarana nggak cami, cuing, pikirannya mengembara lagi. Itu adalah kebiasaan kita sehari-hari yang memang kita lepas dari yang namanya pengendalian diri. Sehingga karena kita lepas dalam keseharian, itu bisa terbawa tuh dalam kita membaca parita, dalam kita meditasi, bahkan dalam kita lagi di wihara. Pernah nggak lihat orang lagi di wihara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia keluarin HP, dia main HP sendiri, padahal di depan ada yang lagi ceramah. Itu adalah karena tidak ada yang namanya restraining, pengendalian. Nah, dalam psikologi ditemukan bahwa struktur otak kita, ya, di struktur otak kita, itu memang seakan-akan otak kita tuh sudah tersusun seperti ada polanya. Dan kita, kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari, otak kita tuh selalu diberi makan, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Selalu diberi makan. Bahkan, beberapa penelitian terbaru menyebutkan, otak manusia itu bisa diprediksi beberapa detik sebelum dia melakukan tindakan dan melakukan ucapan sesuatu. Sampai kemarin saya dibuktikan, secara empirik itu dibuktikan. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan oleh orang itu. Jadi dikasih 5 barang, dia disuruh pilih satu di antara 5 barang tersebut, dan itu sudah dituliskan tuh, semacam kayak prediksi. Dan ternyata benar dia pilih yang itu. Karena pada dasarnya otak manusia itu setiap saat, setiap waktu itu selalu diberi makan. Oleh apa? Oleh bawah sadar kita. Nah, lama-lama, maaf ya, lama-lama otak kita nih, maaf, jadi bodoh. Jadi melakukan sesuatu tanpa kesadaran kita. Makanya kalau orang baca parita, kadang-kadang kalau dia nggak punya kesadaran, ya sudah, namo tassa bhagavato arahato, nanti pikirannya kemana-mana. Itu sudah menjadi tabiat atau kebiasaan otak kita yang memang bodoh, karena setiap waktu, setiap saat diberi makan. Oleh siapa? Oleh kesenangan indera. Makanya ibu bapak pernah kan, kalau meditasi selama 10 menit, 15 menit, fokusnya 2 menit, 8 menitnya pikirannya kabur kemana-mana. Pernah kan begitu kan? Karena pada dasarnya pikirannya selalu mencari sesuatu yang menyenangkan. Kita nggak pernah kasih dia jarak, kasih dia batasan. Nah, oleh karena itu, kita untuk melakukan hal-hal yang baik perlu sekali untuk yang namanya melakukan restraining atau batasan. Memberikan batasan otak kita dengan stimulusnya. Jadi artinya, kita nggak selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Contohnya, kalau saya sekarang lagi bosan nih, saya pakai headset, pakai earphone, dengar lagu di Spotify atau dengar lagu di YouTube. Kemudian ketika saya bosan nih, saya keluarlah, lihat-lihat sesuatu yang menyenangkan. Mata saya itu langsung disenangkan oleh sesuatu yang menyenangkan. Kalau itu diberikan terus-menerus, lama-lama kita jadi bodoh. Benar-benar bodoh. Sehingga kalau di dalam kita meditasi, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, kita akan terus-menerus terdistraksi. Maka melatih restraining itu memberikan otak kita jeda. Ya, makanya ibu bapak mungkin yang orang-orang Jawa gitu ya, yang tradisi di Jawa itu akan tahu, kalau orang yang melakukan puasa seperti ngebleng dan sebagainya, itu ketika tubuh kita tidak diberikan makan dalam periode tertentu, otak kita tuh seperti ada jedanya. Kalau biasanya kan kalau kita lapar langsung makan. Nah, itu sama seperti memberikan otak kita tuh prediksi-prediksi untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang kita lapar, kita nggak dikasih makan. Kita harus tahan. Otak kita langsung tanya, loh, kok sekarang saya lapar tapi nggak diberi makan? Biasanya kalau saya lapar saya langsung dikasih makan. Nah, ketika momen jeda itu, biasanya orang akan lebih sadar dan lebih berpikir. Itulah kenapa kalau Anda praktek meditasi atau melakukan sesuatu, kalau Anda dengan praktek moralitas seperti atasila dan sebagainya, Anda jauh lebih mindful. Dibandingkan dalam kehidupan sehari-hari, yang praktek Pancasilanya bolong-bolong dan sedemikian rupa, kalau baru meditasi, kemudian ingat, loh tadi saya ngegosip sama teman saya itu loh. Siang-siang tadi saya ngomongin dia loh, belum selesai pembicaraannya, apalagi ya kira-kira besok kalau saya ketemu dia. Itu pikiran kita akan selalu nggak ada jeda untuk dia menyadari sesuatu di momen tersebut. Oleh karena itu, struktur otak kita seakan-akan
tersusun memang untuk selalu mengejar panca indera, kesenangan panca indera. Hanya ketika kita praktek moralitas dengan baik, disitulah kita memberikan restraining, pengendalian diri, batasan, supaya kita tidak selalu memenuhi apa yang kita senangi. Ternyata itu di dalam penelitian psikologi itu ada. Dan para ahli psikolog menyebutkan sangat bullshit, sangat omong kosong. Kalau seseorang itu melakukan suatu kebaikan tapi nggak punya pengendalian dalam dirinya, itu tidak bisa memenuhi sepenuhnya pemenuhan secara spiritualnya. Dia seakan-akan melakukan kebaikan tapi di dalamnya kondisi batinnya rapuh. Sama seperti kiasan di Buddhis tadi, rumahnya terlihat megah tapi nggak ada fondasinya, roboh. Oleh karena itu, Anda sekalian akan sangat baik banget kalau seandainya baca parita seperti saat ini, meditasi, kemudian melakukan hal-hal yang baik apapun, even atau bahkan itu seperti Anda melakukan baksos, Anda punya ketulusan menjaga pengendalian diri, moralitasnya Pancasila dijaga, itu akan memberikan dampak dan efek yang lebih besar untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Sehingga kalau itu sudah dipenuhi, restraining, praktek moralitas dipraktekkan, kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang baik dilakukan, maka Anda udah nggak perlu ragu. Kebajikan saya diterima atau enggak, atau dia sembuh atau enggak, tapi Anda sudah melakukan yang terbaik. Karena itu adalah instruksi Buddha. Saya pikir 10 menit saya diberikan hari ini untuk menjelaskan terkait hal itu. Semoga Ibu Bapak bisa tertarik dan juga terus terinspirasi untuk praktek moralitas dan segala bentuk kebajikan apapun dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terima kasih, saya senang kalau dikasih sesi tanya jawab hari ini. Semangat ya Sam jadinya. Iya. Jadinya saling mendukung ya Sam ya. Kalau kita praktek moralitas, atas sila, terus dibantu juga kita membaca parita, terus meditasi, terutama meditasi ya Sam ya. Penting banget kalau kita silanya dikuatkan. Betul. Lebih kuat untuk mengendalikan apa yang muncul dalam pikiran saat bermeditasi. Iya. Kesadarannya juga lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, silakan yang mau bertanya sama Nera, bisa raise hand atau langsung aja sebutkan namanya. Kadang kalau nggak raise hand, tiba-tiba ngomong, saya nggak tahu nih suaranya siapa. Jadi bisa langsung, mungkin Bapak Ibu atau di sini ada keluarga yang dari nama-namanya yang saya sebutkan tadi, ada yang ingin bertanya tentang keluh kesahnya atau bagaimana yang selama ini dalam kehidupan ini dijalanin, ada yang keraguan-raguannya, bisa sekarang ditanyakan kepada Samanera. Silakan. Kalau nggak ada, saya mau mengawali tanya sama Samanera nih. Semoga ini juga bermanfaat juga nih buat keluarga yang mendampingin keluarganya yang sedang sakit. Bagaimana ini Sam kalau kita menerapkan meditasi kepada keluarga kita yang sedang sakit? Kan kesadarannya juga tidak sebaik kita yang sekarang sedang sehat. Ya mungkin simpel kalau kita nyuruh ngucapin semoga semua makhluk berbahagia terus diulangin dalam hati. Tapi kadang-kadang kan kita sih gampang. Bagi mereka yang sedang sakit mungkin kadang-kadang ya untuk bisa tidur aja butuh obat. Kadang-kadang seperti itu. Untuk bisa tenang ini kan juga perlu nih kita ya mungkin istilahnya bukan meditasi lah Sam. Istilahnya apa ya? Ya supaya dia bisa lebih tenang secara pikiran. Jadi, otomatis kan juga membantu fisiknya jadi pemulihannya bisa lebih cepat. Ya. Gimana Sam? Ya. Ya memang Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, salah satu syarat atau prasyarat Anda bisa benar-benar begitu ya mengembangkan batin adalah disebutkan oleh Buddha apa bada. Apa bada itu adalah sedikit penyakit, artinya sehat begitu ya. Tapi kalau kondisi kita nggak sehat atau sedang sakit, itu adalah tantangan challenge yang lebih besar begitu ya. Ada tantangan yang lebih besar. Tapi kita sebagai keluarga bagaimana? Ya satu itu adalah mengingatkan kepada orang yang sakit terkait dengan hal-hal apa sih yang sudah dia lakukan sebelum dia dalam kondisi sakit seperti sekarang. Itu bisa menstimulasi pikirannya untuk bisa happy loh. Kalau di dalam ilmu medis mungkin ada hormon endorfinnya dia akan meningkat.
Dan itu bisa menstimulasi dia untuk bisa lebih, mungkin konteksnya bergairah, muncul inspirasi dan sebagainya. Maka ibu bapak pernah ya baca Bojangga Sutta itu ya? Itu bahkan Dhamma Raja itu artinya Siddhartha. Siddhartha atau Sang Buddha Gotama. Siddhartha tuh sakit, Buddha Gotama tuh sakit saat itu. Diminta minta kepada Cunda, Cunda tolong ulang apa 7 faktor pencerahan itu. Atau ingatkan lagi terkait dengan 7 faktor pencerahan. Ketika dibacakan dengan penuh perhatian, itu bisa memberikan inspirasi. Kenapa? Karena satu, Buddha juga sudah pernah mengalaminya secara langsung, dan Buddha mengerti secara langsung terkait dengan hal tersebut. Maka itu bisa diulang, itu bisa menginspirasi orang tersebut dan sembuh dari penyakitnya. Orang Buddha saat itu memang dalam kondisi yang sakit cukup keras ya, seperti itu. Sembuh karena batinnya terinspirasi. Nah, itu bisa Anda terapkan. Terutama satu poin adalah kalau seandainya orang yang sedang sakit itu sulitlah untuk melakukan meditasi atau sulitlah katakanlah untuk bisa fokus pikirannya. Ingatkan sesuatu yang positif, ingatkan sesuatu hal yang pernah dia pelajari yang mungkin itu bermanfaat baginya. Satu poin, meskipun itu tidak memberikan kesembuhan pada dirinya secara total, tapi bisa menginspirasi batinnya saat itu bentuk karma baik yang besar. Karena sulit loh. Orang yang sedang sakit bisa memunculkan atau menstimulasi pikirannya yang positif itu sulit sekali. Biasanya, bahkan kita pun kadang-kadang, kalau yang bahkan sudah praktek Dhamma juga kadang-kadang mengeluh juga, aduh sakit, begitu kan. Dhamma itu ya bisa dilupakan kadang-kadang kalau dia nggak ingat begitu. Tapi kita kadang-kadang yang selalu ingat Dhamma, kadang-kadang juga kalau dalam kondisi seperti itu, pikiran kita akan tumpul. Maka kita sebagai keluarga yang mendampingi, kita ingatkan, kamu pernah melakukan hal positif loh. Ya, kamu kemudian pernah belajar tentang hal ini yang positif. Ini bermanfaat dan sebagainya. Atau kalau satu poin, kalau misalnya orang ini benar-benar nggak punya kesadaran yang kuat ya, atau kesadaran yang sangat lemah. Ya, mungkin Anda pernah mendengar beberapa cerita terkait dengan memancarkan pikiran cinta kasih ya. Itu juga bisa diterapkan karena vibrasi dari energi cinta kasih itu bisa dengan mudah bisa tersampaikan kalau kita punya hubungan yang cukup dekat dengan orang tersebut. Artinya bagaimana? Anda kembangkan terus-menerus aspek positif, aspek yang benar-benar dalam kualitas yang terbaik kepada diri kita sendiri. Setelah itu kuat kepada diri kita pancarkan kepada orang yang sakit tersebut. Seperti saya yang sedang berbahagia, seperti saya yang sedang happy, yang tidak penuh kebencian, yang tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran. Semoga yang sakit ini juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Itu bisa dalam arti ya kita memancarkan energi yang positif kepada dia. Saya sih nggak pernah ya dapat testimoni secara langsung. Nah, tapi beberapa orang mengatakan, wah kalau lagi praktek cinta kasih itu, getarannya di sekeliling kita tuh terasa. Apalagi kalau dipancarkan oleh orang yang memang terkasihi atau orang yang dekat dengan kita. Itu sangat membantu. Jadi lihat dulu kondisinya. Anda bisa perhatikan kalau dia masih punya kesadaran yang kuat, Anda bisa ingatkan. Apa sih yang kebaikan yang pernah kamu lakukan? Kemudian kalau dia kesadaran yang cukup lemah, ya sudah pancarkan cinta kasih dan sebagainya. Dan satu lagi kalau dia bahkan punya kemampuan untuk bisa duduk meditasi atau dia dalam meditasi berbaring bisa dituntun. Anda yang punya kemampuan untuk menuntun ya atau setidaknya pernah gitu ya meditasi, Anda juga bisa menuntun dengan yang namanya meditasi nafas masuk keluar, itu juga sangat membantu. Itu sangat membantu, setidaknya itu bisa membantu seperti Cici ini bilang, untuk dia bisa rileks, untuk dia bisa kondisi batinnya tidak bergejolak saat itu, atau bisa mereduksi yang namanya rasa sakit secara fisiknya. Itu sangat membantu bagi dia, ya. Tapi saya nggak bisa menyebutkan semua tentang yang sakit-sakit, mungkin yang cukup kronis ya, karena kalau cukup kronis juga saya sendiri juga mungkin ya nggak bisa ngomong segampang ini ya. Tapi saya pikir kalau yang dalam sakitnya dengan sisi yang wajar yang masih bisa kita bicarakan, saya pikir hal-hal ini bisa relevan. Begitu ya, sisi ini. Terima kasih. Tapi harus lihat-lihat juga ini, yang sakit ini masih ada kesadaran nggak? Kalau memang sudah nggak ada kesadaran, ya pakai sistem
dibacain Parita atau Ya, ya ditetesin seperti begini kan bagus Parita, juga. Iya, seperti begini ditetesin kan bagus juga. Apalagi ada Hmm, keluarganya hadir gitu kan. hmm, ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Seli Sam. Eh, Selamat malam Sam, mau tanya, air yang dibacakan Parita apa benar bisa mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit? Nah, terus ada lanjutannya. Lagi Parita Bojangga, bila yang sakit tidak mengerti sama sekali tentang 7 faktor itu, apa ada gunanya dibacakan Parita itu kepada si sakit? Ya. Air parita apakah bisa menyembuhkan? Mau- Kalau saya bilang itu bisa juga dalam masuk sugesti. Sugesti kepada orang yang sakit. Tergantung dia punya keyakinan nggak terkait dengan hal itu. Hmm, Kalau dia sangat yakin itu bisa terjadi. Kalau misalnya saya sendiri gitu ya sangat skeptis, masa air parita bisa nyembuhin saya dari rasa sakit, lebih baik air ya infus gitu kadang-kadang kan. gitu juga Kan nggak tapi bisa juga. Makanya ibu bapak pernah nggak ya melihat orang yang nggak pernah meditasi sama sekali atau dia nggak pernah katakanlah duduk dalam berjam-jam. Tapi begitu ada biku yang dia senangi, biku yang dianggap superior begitu ya. Bikunya ngomong A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya sampai 1 jam dia duduk bisa diam loh. Kenapa bisa begitu? Itu karena faktor keyakinan. Ya. Nah, dalam aspek ini, kalau di dalam kita membacakan parita dan sebagainya, padahal dia nggak ngerti artinya bojangga parita itu, berarti ada aspek yang dalam hal ini adalah kebijaksanaan yang tidak muncul. Tapi kita harus ingat, dari 5 kekuatan batin kita, yang bisa membuat kita terinspirasi, bisa membuat kita tergugah, bisa membuat kita melakukan sesuatu yang lebih superior. Itu kan ada 5 kan, keyakinan, usaha, penuh perhatian, yang keempat konsentrasi, yang kelima kebijaksanaan. Meskipun dia nggak punya kebijaksanaan dan tidak mengerti secara sepenuhnya terkait dengan hal tadi, setidaknya dia punya 80% hal lainnya ketika dibacakan parita. Dia punya keyakinan, dia punya usaha untuk mendengarkan, dia punya perhatian untuk terus-menerus mengikuti apa yang dibacakan oleh orang tersebut. Yang keempat, dia punya konsentrasi untuk terus tanpa terputus mendengarkan. Setidaknya 80% itu sudah sangat membantu supaya di momen-momen itu dia tidak terdistraksi oleh rasa sakitnya, tidak terganggu oleh rasa sakitnya. Sangat membantu. Apalagi kalau di momen itu dia sendiri yang dibacakan parita punya kemurnian secara moralitas. Itu juga sangat membantu. Maka kita nggak boleh melihatnya hanya dari sudut pandangnya hanya satu sisi aja. Oh dia nggak mengerti ya sudahlah. Cut off itu nggak berguna bagi dia. Nggak juga. Karena ada sisi keyakinan, moralitas, kemudian juga ada aspek penuh perhatiannya, konsentrasinya. Itu juga perlu kita pertimbangkan sebagai sesuatu yang berpengaruh bagi dirinya sendiri yang dibacakan parita. Itu juga bermanfaat bagi dirinya. Meskipun dia nggak apa namanya nggak memahami artinya, bahkan dia nggak mengerti bahasa Pali, tapi ketika kita bacakan parita dalam tanda kutip ya, saya mau kasih tahu, dalam tanda kutip kita bacakannya dengan penuh cinta kasih, tonnya dipelankan, kemudian alunan intonasinya juga diperhatikan. Jangan orang yang sudah sakit, dia sudah nggak ngerti, kita bacakan paritanya bojanggo sati sangkato dan manang ucaya tata, itu orangnya bukan tambah sembuh, malah tambah pusing. Aduh, ini lagi sakit malah dibacakan parita kayak gini, jantung debarnya makin kencang, telinga juga nggak nyaman. Itu juga harus dipertimbangkan ibu bapak dan teman-teman sekalian. So saya nggak bilang kalau orang yang apa namanya atau mendiskreditkan orang yang lebih mengertinya akan lebih sembuh begitu ya. Tapi aspek lain yang selain daripada kebijaksanaan juga kita perlu pertimbangkan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau satu-satunya aspek kebijaksanaan yang harus dipertimbangkan, lebih banyak orang yang tidak terselamatkan atau tidak mendapatkan potensi untuk dibacakan parita. Karena kita mikirnya, udahlah dia nggak ngerti buat apa juga. Dan akhirnya kalau ada orang yang non-Buddhis sakit, karena kamu nggak ngerti bahasa Pali, karena kamu nggak ngerti terminologi Buddhis, udahlah kamu nggak usah dibacakan parita. Padahal ya kadang-kadang ada manfaatnya juga. Dan sekali lagi, apalagi air itu kan media ya, media. Ya Anda nggak usah berpikir air itu suci atau sebagainya. Ya air semua di mana-mana asal itu bersih ya. Ya itu bisa dikonsumsi dan juga bisa digunakan secara untuk apapun ya.
Tapi air untuk media itu, ketika dia dibacakan parita dan sebagainya, orang itu punya keyakinan terhadap airnya atau kepada orang yang membacakan, itu juga bisa dijadikan sugesti. Dan sugesti itu nggak jelek juga kok. Di saat orang-orang sedang sakit seperti itu dibutuhkan juga. Untuk bisa menstimulasi pikiran positifnya bisa muncul. Contohnya sekarang Ciseni, misalnya maaf ya, contohnya sekarang wah lagi nggak nyaman hatinya, saya bilang, Ciseni, kalau nanti Ciseni misalnya bisa meditasi 20 menit, sakitnya hilang. Apa yang Ciseni lakukan? Karena sangat menderita dengan sakitnya, no choice, nggak ada pilihan apapun, dia akan lakukan. Dia akan meditasi, sekalipun nggak ada indikator pastinya meditasi 20 menit itu orang akan sembuh. Tapi karena keyakinannya, saya harus 20 menit meditasi. Karena orang yang mengatakan itu orang yang menjadi otoritas saya. Itu orang yang saya yakini. Dan ajaran ini yang saya praktekkan ini memang saya yakini. Nanti 20 menit dia meditasi, sekalipun dia nggak sembuh secara total, tapi ada aspek positif yang berkembang, dan secara psikologis dia berbeda sebelum dia meditasi 20 menit. Itu sugesti. Begitu juga dengan air. Wah, air ini loh sudah dibacakan parita sama Bante A, Bante B. Kalau sama Nera Anda mungkin agak skeptis, agak ragu ya. Bante A, Bante B, Bante C, Bante D, dan sebagainya. Itu menambah keyakinan kita. Dan aspek itu mungkin jauh lebih kuat. Ya. Jadi saya pikir ada manfaatnya. Sekalipun tidak perfect 100%, yang mana kita harus mempertimbangkan aspek kebijaksanaan tadi. Mengerti arti dari parita tersebut. Tapi sekali lagi juga, ya Anda harus belajar supaya juga mengerti. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat, terutama buat Bu Syeli Gunawati. Terima kasih. Iya, Mohon izin bertanya, Sam. Silakan, Cilili. Thank you. Terima kasih, Sam. Ini kami dari GAIS mengadakan acara ini kan sudah 3 tahun lebih ya, Sam ya, sejak pandemi ya. Nah, saat kita pandemi, Sam, kita membacakan sampai ratusan orang dengan kita yang cuma berapa puluh orang gitu ya, Sam ya. Terus banyak yang komen ke saya, apakah kebajikanmu cukup? Emang 30 orang bisa, 20 orang bisa membacakan untuk orang-orang sakit yang sedemikian banyak, Sam. Begitu ya. Nah, mereka selalu bilang, bocai gitu ya, bocai itu nggak ada gunanya gitu ya. Seperti itu, Sam. Tapi saya yakin dan percaya, Sam, seperti yang Sam bilang, kita ada sugesti, kita ada kalau dalam pengobatan ada placebo lah, Sam ya. Istilahnya orang cancer sudah parah, ya mau diapain? Sometimes dikasih aja satu obat dengan keyakinan bahwa itu obat yang mujarab, padahal that is nggak ada apa-apanya, Sam. Itu just placebo. Isinya mungkin cuma vitamin atau tepung atau begitu, Sam. Itu cuma placebo aja, tapi membuat mereka yakin, Sam. Nah ini, Sam, silakan dijawab. 300 orang sakit yang kita doakan, apakah ada gunanya nih, Sam? Cuma 20 orang atau 30 orang yang membaca parita. Thank you. Ya, kalau mau pakai perbandingan rasio semacam itu ya harusnya ya nonsense. Nonsense kan? Nonsense ya, Sam. Nonsense, Tapi kalau kami yakin tetap bisa ya, Sam. Oh iya. Nah, makanya aspek dari keyakinan itu juga berpengaruh. Karena itu kan mainnya kan emosional ya. Kalau di dalam Buddhis ini kan kita nggak hanya main logika, nggak hanya main intelektualitas, tapi emosional itu juga main. Contohnya kayak kita berdana aja gitu ya. Kadang-kadang orang menyempelekan orang berdana begitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang berdana, dia punya aspek keyakinannya kuat banget loh. Nah itu manfaatnya juga jauh lebih besar dibandingkan dia nggak punya keyakinan. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan, kenapa sih orang bisa punya rasa happy ketika dia melakukan kebaikan? Itu karena keyakinan. Karena keyakinan. Dan bahkan di dalam beberapa penjelasan di kitab-kitab Buddhis, bukan kitab-kitab Buddhis, tapi penjelasan dari kitab-kitab Buddhis, ya, itu dijelaskan kalau kita punya keyakinan tuh dia seperti mutiara. Yang air kotor, isinya kotor begitu keruh, kita masuk sebagai mutiara, keyakinan tersebut, dia bisa menjernihkan air tersebut. Maka orang ketika melakukan kebaikan, itu jauh lebih besar efeknya. Ya terserah nanti kalau bilang, oh itu hanya sekedar placebo effect aja. Ya seperti, ya hanya sekedar orang supaya
Seakan-akan ini adalah obat yang paling Just mujarab. relax gitu ya, Ya, Sam, harus relax dan merasa sembuh. sebagainya. Ya nggak masalah, itu kan penilaian orang. Tapi sekali lagi kalau kita yang 20 orang ini punya keyakinan kuat, yang memang satu lagi yang tadi yang saya katakan memang didasari dengan ketulusan hati, melakukan itu juga bukan untuk menjadi orang yang jahat. Kan ada loh orang yang habis baca parita bla 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 bla, after setelahnya dia malah julitin orang yang sakit tadi. Oh, dia loh. Syukur sakit gitu ya, Sam. Syukur sakit loh. Masih mending saya bacakan parita begitu. Wah, kita akan Lu lo negatif biasanya sebagainya. jahat, gua masih mau bacain lu gitu ya, Sam. Nggak Nah, boleh ya. itu dia. Tapi selama saya perhatikan kalau grup-grup guys ini selama 3 tahun terakhir bacakan parita, dari sebelum, saat dan setelah membacakan parita tidak punya intensi negatif, tidak punya niatan negatif, saya pikir itu apa namanya, efeknya itu bisa bisa mengcover 300 orang. Ya. Dan lagi Keren, pula Sam. kalau orang bilang tadi Aduh. kebajikanmu nggak cukup, itu justru akan paling dicari orang tuh dia. Karena dia bisa menimbang kebaikan orang. Karena dia punya Oke, baik, neraca Sam. kebaikan kan. Dia bisa timbang. 20 banding 300 katanya dia bisa 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 apa namanya? Bisa lebih banyak yang 300, yang 20 nggak Yap. mampu untuk mengcover 300. Jadi itu kalau hitung-hitungannya orang Surabaya, ya kan? Kalau orang desa dibacakan parita sama satu biku pun satu desa merasa happy, Yap. ya. Tahu, Sam. Ya, jadi Anda sekalian, yang 20 orang ini yang saya juga nggak tahu nama-namanya siapa, yang hanya sebagian yang saya tahu. Tapi saya yakin Anda semua punya niatan yang positif. Anda punya Aduh. intensi yang positif. Kemudian juga memberikan inspirasi kepada orang yang sedang sakit. Ya sekali lagi, sekalipun mereka nggak sembuh, atau mungkin juga nggak tahu, saya nggak survei juga, di antara 200-300 orang tadi selama COVID, ada berapa yang meninggal, tapi Anda juga punya pemikiran pasti yang positif. Semoga meskipun sakitnya berat, dia sehat, dia sembuh. Nggak punya pemikiran kan, ketika bacakan parita, oh, dia kayaknya sakitnya nggak sehat deh, 20 orang ini sakitnya udah parah deh, udah dah, segera berangkat aja dah, kan enggak. Sehingga tuh saya pikir aspek yang positif lebih lebih kuat, dia dia akan bisa mengcover meskipun orangnya yang didoakan tuh lebih banyak. Ya. Maka Baik, mungkin Sam. perlu ditanyakan kalau yang doakan 20 orang, tapi yang didoakan cuma satu. Nah, itu kira-kira diuji tuh misalnya, dibuatkan eksperimen kira-kira Oh, sembuh. enggak ya, Sam ya. Padahal lebih banyak yang mendoakan gitu ya, Nah, Sam. jangan-jangan jangan-jangan ini jadi bias tuh malahan. Wah, lebih baik yang 20 orang tapi doakan 300 daripada 20 orang doakan satu, satu meninggal. Nah, maka At hal least kayak kan gitu, mengurangi penderitaannya, Sam, kalau sampai berangkat, Sam. wah. Maka hal kayak gitu ya nggak bisa dilogikakan Yap, secara hitungan matematis dengan rasio doang seperti yap, begitu. yap, Karena itu sudah mainnya karena emosional, karena yap. rasa, hati nurani manusia. Bukan lagi terkait dengan kognitif, bukan lagi terkait dengan sesuatu yang sifatnya Yap. logika. Bukan. Ya, Oke. terima kasih, Cilili. Baik, Semoga Sam, terus terima kasih inspirasi. banyak. Saya cuma mau memberi semangat pada teman-teman yang di sini. Jangan pernah bosan. Jadi guys, nggak boleh sepi ya. Terima kasih, Sam. Terima kasih, Memes Yani, untuk waktunya. Selamat Ya, malam, Namo terima kasih. Buddhaya. Tetap berbuat baik. Tetap membacakan parita. Thank you, Cilili. Ya kalau tadi Sama-sama. kayak Cilili dengar gitu, itu mungkin tanggapan orang yang sehat ya. Dia kayak gitu. Kayak meng-underestimate kita yang lagi bacain doa. Tapi kalau saya dulu, kan Romo Edi ini setiap hari Selasa bacain orang-orang sakit yang ada di rumah sakit ya Sam ya. Itu nggak kenal siapa. Pokoknya dia Buddhis, KTP-nya Buddhis, susternya ngelapor ke Romo. Ini Buddhis, ini Buddhis. Ya udah, saya pernah sekali nemenin Romo Edi ke rumah sakit. Ada beberapa, ada kalau nggak salah ada 7 atau 8 orang. Bacain satu-satu tuh Sam. Dari yang tingkat kesadarannya nggak ada sampai tingkat kesadarannya 90%. Ya mereka nggak ngerti juga apa yang dibacain sama kita. Tapi secara keseluruhan saya ngeliat dari mimik mukanya, mereka berkeyakinan, oh aku lagi didoain sakit, didoain supaya sembuh. Aku sekarang sakit. Bahasa tubuhnya kelihatan banget. Aku lagi didoain supaya sembuh. Jadi aku harus semangat. Padahal mereka nggak ngerti. Ya mereka angguk-angguk aja. Kita baca parita. Pokoknya kita niat baik baca parita. Ya kalau saya lihat itu positifnya banyak banget. Walaupun mereka nggak At least ngerti. mereka happy.
Iya, mereka Wajahnya happy. juga Aku happy. didoain Ya, loh. Ada yang peduli sama aku. Mulai yang ada keluarganya, mulai yang nggak ada keluarganya. Kita datengin seneng kan. Otomatis kan mengkondisikan pikirannya juga seneng. Bisa ini juga yang kesadarannya juga cuma 10%. Antara sadar nggak sadar juga ngerasain itu mereka bisa lihat dari mulut bibirnya senyum. Nah, kita juga happy kan. Ya Ya. Cilili ya, kalau gitu kan dari tanggapan orang yang sehat, tapi tanggapan orang yang sakit didoain kan mereka lain pemikirannya. Ada yang peduli sama dia gitu. benar. Oke, lanjut. Thank Oke, you, ya Sam. Thank you, teman-teman di sini. Candy. Oke, Ai Hermin mau tanya, silakan. Ah, Oh ya, boleh. Selamat malam, Sam. oke. Malam, Sam. Ya, Putus-putus selamat ya. malam. Ya, terkait meditasi, suaranya dengar ya, Sam? Dengar, dengar, dengar. Silakan, silakan. Oh ya, ya. Hmm. Beberapa waktu yang lalu, saya waktu di rumah sakit, saya kan supaya saya bisa eh, cepat tidur, kan sambil meditasi, saya tutup mata untuk lebih konsentrasi ya. Nah, itu memang banyak membantu saya bisa lebih rileks, saya bisa lebih cepat tidur. Nah, andai kata kita meditasi dan kita inspirasikan untuk seseorang orang yang sakit lah ya, tapi orang tersebut membenci kita, apa itu ada manfaatnya juga, Sam? Ya Ya, orang tersebut nggak suka sama kita, tapi ya, kita tetap mau menginspirasikan untuk beliau gitu. ya. Bisa. Apalagi dalam Kita momen kan seperti itu. punya niat baik untuk ini. Oke. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ermin pertanyaannya. Yang orangnya sehat, sinyalnya sakit, putus-putus. Sinyalnya Saya putus-putus. nggak bermasalah. Yang penting orangnya nggak bermasalah. Ya, itu menurut Ya, saya ya, bukan menurut saya, itu ya memang mestinya harus diberikan apresiasi juga. Karena bagaimana bisa orang yang dalam kondisi sedang sakit secara fisik, tapi justru membuat mentalnya itu malah memberikan satu hal yang jadi dobrakan. Kepada yang dibenci, dia nggak berikan respon sesuai dengan stimulus pada umumnya. Kan biasanya kalau kita nggak suka sama orang lain, wah udah benci aja. Ya kan? Tapi ini dia cut. Wah, atau mungkin kalau orang sedang di rumah sakit itu kesadarannya lebih penuh ya, Bu Hermin ya, untuk lebih melakukan kebaikan. Justru malah sadar, oh iya dia harus dipancarkan cinta kasih. Justru itu juga harus harus dikatakan itu adalah yang terbaik di momen itu. Karena kepada diri kita sendiri yang sedang menderita, justru kita memunculkan aspek positif dalam mental kita dan kita share kepada orang yang nggak suka dengan kita. Itu sulit loh. Sulit. Padahal kalau kita sedang sakit dan sebagainya, mental juga sedang nggak sehat, biasanya yang teringat adalah apa? Momen ketika dia menyakiti kita, terutama kepada orang yang nggak suka dengan kita. Tapi kalau sampai kita bisa mengingat hal yang positif yang dia lakukan, atau kita bisa mentoleransi hal negatif yang dia lakukan, itu luar biasa. Maka itu mungkin jadi hal yang menstimulasi Bu Erwin bisa cepat untuk lebih recovery-nya. Ya, coba seandainya di momen saat di rumah sakit itu meditasinya matanya dipejamkan. Aduh, semoga kamu celaka, semoga kamu lebih parah daripada saya. Wah, jauh itu. Mungkin susternya juga bilang, wah, nggak ada harapan ini. Tapi karena aspek positif ini kembangkan, sekali lagi itu menstimulasi fisik dan mental kita supaya juga terkondisi jadi lebih baik. Ya. Nah, terkait dengan orangnya yang tadi nggak suka dengan kita, dia mendengar atau dia tahu atau bahkan dia merasakan atau enggak, itu urusan nomor dua. Yang penting di momen itu justru batin kita bebas dari kebencian. Itu yang paling terpenting. Maka ibu bapak teman-teman sekalian, Anda pernah praktek meditasi cinta kasih kan ya? Beberapa sekali atau dua kali kan pernah ya? Aspek cinta kasih itu adalah aspek yang positifnya. Dia bisa dikembangkan dengan secara kuat, dibagikan kepada orang lain. Asalkan di momen itu pikiran Suara kita dibuka, bebas kita dari dengar suara kita. Nah, video dibuka. Gitu. ya, kita bisa memancarkan cinta kasih dengan begitu kuat, dengan begitu apa namanya signifikan kepada orang yang kita pancarkan. Itu kalau di momen itu pikiran kita diliputi dengan yang namanya perasaan yang namanya piti, kegembiraan.
batin kita penuh dengan rasa happy, batin kita bergembira dan sebagainya. Nah, piti kegembiraan ini bisa muncul kalau seandainya kita apa? Meniadakan di momen itu iri hati, dendam, ketidaksukaan, penyesalan, rasa dengki dan sebagainya. Dia bisa muncul. Nah, oleh karena itu di momen ketika kita memunculkan hal-hal positif seperti itu dalam diri kita, mental kita ini seperti memberikan apa ya? Seperti memproduksi hal-hal yang positif kepada fisik kita supaya mungkin ketika kita yang sedang sakit bisa segera sembuh, atau setidaknya yang kita yang sedang tidak nyaman kita bisa menjadi lebih rileks. Kita yang sedang dalam posisinya tidak dalam kondisi yang kondusif itu justru bisa menenangkan kita. Nah, itu karena kita sadar dan kita paham, kalau saya punya kebencian, rasa iri hati, rasa dengki, dendam dan kepada sebagainya kepada orang yang melukai saya, justru ini mendestruksi saya secara mental dan fisik. Nah, Bu Hermin sadar dalam keadaan sakit seperti itu bukan itu yang dibutuhkan, justru adalah sebaliknya yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kegembiraannya itu muncul, kegiurannya itu muncul, dan cinta kasihnya otomatis juga berkembang. Maka ketika memancarkan kepada orang yang tidak suka dengan kita, itu dia merasa atau nggak merasa itu bukan soal pertama, itu adalah soal yang lainnya. Yang terpenting saya sudah memancarkan yang positif, yang baik kepada dia. Apakah bermanfaat? Bermanfaat. Entah kepada dia atau enggak, tapi kepada diri kita itu yang pertama pasti bermanfaat. Begitu Bu Hermin. Terima kasih. Sam nanya, Sam. Satu lagi, Sam. Apakah selain dengan meditasi, apakah setelah kita baca parita atau setelah kita berbuat kebajikan lain, kalau kita limpahkan untuk orang yang membenci kita juga seperti itu, Sam? Ya. Tadi ada Bu Ratna yang tadi mau tanya ya. Sebentar nih, kayaknya dijeda. Cici ini kita sampai jam berapa nih? Iya, Sam, saya tunggu. Cici ini sampai jam berapa? Sampai jam 9 selesai ya? Gitu? Ini setengah 9, Sam. Oh, Surabaya lebih cepat 15 menit kayaknya. Oke, ini mungkin dua pertanyaan terakhir lah ya. Dua pertanyaan terakhir dari Bu Hermin sama Bu Ratna yang terakhir. Ini kalau kita melimpahkan kebajikan, nah ini Anda mulai aware kan? Jadi artinya kebajikan dilimpahkan bukan hanya kepada orang yang sudah meninggal, tapi kepada yang masih hidup kita melakukan, dalam arti adalah melimpahkan, semoga kamu juga bisa turut berbahagia atas kebajikan yang bisa saya lakukan. Nah, itu juga bermanfaat bagi dia. Apalagi kalau dia sampai tahu secara nyatanya orang itu akan merenung ketika dia sudah melakukan kejahatan kepada kita, tapi di momen itu kita malah peduli melakukan kebaikan untuk dia. Orang pasti akan berpikir, contohnya saya melakukan kejahatan sama Cici ini, tapi besok Cici ini malahan kasih saya dana makan, makanannya mungkin yang bahkan saya suka. Mulai mikir saya, loh saya nggak suka loh sama Cici ini, tapi dia masih peduli dan bahkan dia memberikan apa yang saya suka. Wah, itu udah mulai berpikir. Maka mungkin kebenciannya nggak hilang secara total, tapi mulai luntur tuh. Dengan apa? Dengan kepedulian kita. Nah, melimpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini misalnya, itu bermanfaat. Dan entah kapanpun kita melakukan kebaikan, kita selalu limpahkan kepada dia, itu bermanfaat. Karena kalau itu menjadi kebiasaan, maka ketika kita ketemu dia, vibrasi kita jadi positif. Yang mungkin dia sudah memprediksi ketika kita ketemu dia karena dia sudah pernah melakukan kejahatan kepada kita, dia memprediksi, wah pasti orang itu membalas dendam. Tapi karena kita biasa melimpahkan jasa kebaikan, justru bukan balas dendam, kita malah tersenyum. Itu adalah reaksi spontan kita karena kita udah jadi kebiasaan tuh. Setiap kali saya melakukan kebaikan, saya harus limpahkan kepada dia. Apalagi dia orang yang tidak menyukai saya. Otomatis kebencian atau rasa tidak suka dia lama-lama akan luntur. Makanya dalam Dhammapada, ya nggak tahu ya, mungkin ini cocok nggak cocok dengan Anda. Di Dhammapada kan kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Melakukan pelimpahan jasa itu adalah bentuk cinta kasih kita, kepedulian kita kepada dia. Begitu, Bu Hermin, apalagi di sisi lain. Kalau kita sebetulnya merasa kasihan dia melakukan kejahatan kepada kita. Karena orang yang melakukan kejahatan itu seperti seorang pengemis. Yang saat ini dia sedang melakukan kejahatan,
yang artinya dia seperti pengemis. Dia sendiri menderita di masa mendatang ketika dia menuai daripada keburukannya ini karena membenci kita, dia akan jauh lebih menderita. Nah, ketika kita melihat orang itu seperti demikian, kita tuh seperti melihat dia tuh sebagai pengemis yang patut kita kasihani. Maka apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Segala cara. Secara verbal, secara mental, secara fisikal, apapun kita bisa lakukan kepada dia. Ya bukan dengan tujuan, oh supaya dia berubah, bukan. Ini adalah bentuk kepedulian saya kepada dia. Karena saya melihat dia seperti seorang pengemis. Karena dia sedang melakukan keburukan saat ini, dia sedang menerima buah buruknya saat ini, dia sedang menanamnya lagi. Di masa mendatang dia akan menerima lagi. Betapa kasihannya dia. Begitu Bu Ermin. Tapi jangan bilang yang lain, wah kamu kok kayak pengemis. Itu hanya kiasan aja ya. Itu hanya kiasan aja. Iya. Ya, saya memang berpikir seperti itu. Saya biarin kamu benci, silakan. Yang penting saya tidak punya perasaan benci. Tetap saya limpahkan lah, supaya Betul. kamu cepat sembuh. Pikiran saya hanya seperti itu. Sip. Ya, terima kasih banyak, Sam. Yo. Anumodana. Ya, tadi ada yang nanya dari Bu Ratna ya? Iya, saya mau nanya. Oh ya, Ini silakan. ini satu masalah ini yang saya tidak mengerti. Kalau orang sakit tuh kan dibacain parita. Ini masalah ini saya sering debatkan sama Romo atau sama teman-teman sekalian gitu. Baca parita apakah itu sama dengan baca mantra atau doa? Saya nggak ngerti bedanya. Terima kasih Bu Ratna sudah melengkapi daftar debatnya. Romo, teman-teman, sekarang sama Nela di debat juga. Melengkapi daftar debatnya. Nanti ngomong lagi ke yang lain, ke Bante. Bante sih udah debat 3 orang ini. Romo, teman, dan juga sama Nera. Iya. Semua. Iya. Parita itu bukan doa. Karena doa itu selalu ada harapan. Di dalam doa, kata-kata yang kita ucapkan atau kalimat yang kita ucapkan selalu ada permintaan atau harapan. Kita baca parita bukan ada permintaan dan harapan. Tapi bentuknya adalah aspirasi. Aspirasi beda dengan harapan. Ya, kalau harapan itu harus dipenuhi begitu loh. Tapi aspirasi terjadi oke, nggak terjadi juga saya akan berusaha lagi. Tuh, kok ngejar-ngejar ya. Tapi aspirasi bentuknya adalah karena kita peduli. Tapi kalau harapan itu karena kita bentuknya adalah dari keserakahan. Itu berbeda. Maka biasanya kalau orang yang berdoa sudah sedemikian lama dan sebagainya tapi nggak tercapai, kekecewaan yang muncul. Nah, kita baca parita tidak dengan dasar harapan seperti demikian. Tapi ada aspirasi, oh semoga yang saya doakan ini mengetahui dan dia bisa turut berbahagia. Maka turut, bukan oh yang saya doakan ini semoga dia harus sembuh. Nah, itu bisa bentuknya harapan. Kalau dia nggak terjadi, bisa ada kekecewaan yang muncul. Maka parita-parita yang kita bacakan nggak ada tuh. Bahkan mungkin hanya 5 atau berapa sekian persen aja yang ada embel-embel orang yang sakit itu bisa sembuh dan sebagainya. Justru itu adalah sabda-sabda atau ajaran-ajaran Buddha yang relevan, yang ada hubungannya dengan cerita-cerita atau katakanlah kisah-kisah atau bahkan terkait dengan teaching atau ajaran yang berkaitan dengan orang sakit. Kalau kamu sedang sakit, ini loh yang harus dimunculkan. Kalau kamu sedang sakit, ini loh yang harus dikondisikan. Justru kita lebih kepada mengingatkan orang. Maka di dalam parita nggak ada, oh semoga kamu segera sembuh atau semoga sakit kamu segera dicabut dari tubuhmu dan sebagainya. Nggak ada, di dalam kita tuh nggak ada. Atau semoga sakitnya berpindah kepada dia, sakitnya berpindah kepada yang lain. Itu nggak ada. Coba aja perhatikan di dalam kalimat-kalimatnya parita, setiap kalimatnya Anda bisa cermati, nggak ada yang berkaitan dengan permintaan atau berkaitan dengan harapan. Yang ada adalah aspirasi dan juga justru mengingatkan kembali orang-orang yang sakit dan sebagainya itu untuk sembuh. Nah, kenapa saya bilang juga sebagai mengingatkan? Karena orang itu mungkin pernah mendengar, pernah belajar, atau mungkin baru sedang belajar terkait dengan kalimat yang kita ucapkan. Itu kalau dia mendengar kemudian dia bisa merasakan
kebenaran yang kita ucapkan, maka dia bisa aja di momen itu juga terinspirasi batinnya berbahagia. Ibu bapak dan teman-teman, di dalam Buddhis, batin yang berbahagia itu bisa mengondisikan kita secara fisik juga merasakan kenyamanan. Maka ada istilahnya dalam Buddhis namanya sukha. Sukha itu adalah kenyamanan secara fisik dan mental. Batin kita kondisikan untuk berbahagia, fisik kita menjadi nyaman. Itulah sebabnya Anda kalau ke wihara dengan dorongan hati sendiri, hari ini saya mau ke wihara, saya mau berdana, itu kebahagiaan secara mentalnya kan besar ya. Maka ringan bagi Anda untuk pergi ke wihara, nggak ada beban. Tapi begitu Anda ke wihara atau baca parita di guys ini, ayo sini ikut, waduh rasanya buka Zoom aja, nantilah sama Nera, tunggu 19:15, tunggu 19:30, karena berat, secara fisik itu berat. Nggak ada kenyamanan secara fisik. Nah maka Anda yang dalam arti ini punya kenyamanan secara fisik dan mental ketika mendengarkan orang-orang yang sedang membacakan parita, itu bisa terkondisi batinnya baik dan juga fisiknya juga baik. Begitu ya, Bu Ratna. Jadi itu beda sama mantra, beda ya Sam ya? Saya nggak pernah belajar tentang mantra juga sih. Mantra itu isinya apa juga saya kadang nggak ngerti, karena mantra kebanyakan bahasa Mandarin. Yang saya sendiri kagak ngerti bahasa Mandarin. Yang ngertinya wo cefan itu loh, saya makan nasi. Tapi di mantra nggak ada wo cefan itu ya. Jadi saya nggak ngerti apa yang di dalam mantra itu. Jadi saya nggak bisa menjawab karena kapabilitas saya nggak di sana. Terima kasih Bu Ratna. Ya, makasih Sam. Ya, makasih Bu Ratna. Sam, ada satu pertanyaan terakhir nih Sam di kolom chat. Oh. Boleh ya Sam? Saya harus penuh cinta kasih kah menjawabnya? Iyalah Sam, satu terakhir nih. Oke. Dari Bu Sandra. Selamat malam sama Nera dan teman-teman semua. Malam. Saya permisi bertanya juga, di Wata Sutta disebutkan Bodhisatta setelah menyebutkan kalimat kebenaran, api kebakaran hutan langsung berhenti. Apakah ada manfaat bagi kita sering melafalkan kalimat kebenaran? Apakah ada hubungan dengan sila keempat? Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saca kata itu adalah ungkapan kebenaran, ya kejujuran dan juga ketulusan. Itu memang bisa berpengaruh sedemikian rupa. Ini adalah satu kisah ya terkait yang di Wata Sutta. Di beberapa kisah Jataka itu juga pernah tuh. Yang saya sendiri kadang enggak, yang saya merasa nonsense gitu. Tapi itu terjadi. Di beberapa kisah Jataka disebutkan Bodhisatta itu sudah mati, sudah meninggal. Ya tapi enggak lama ya teman-teman ya. Cuma beberapa detik meninggal, beberapa detik ya sudah meninggal dalam arti itu, atau kesadarannya lemah. Tapi karena dia mengungkapkan kata-kata kebenaran dan ada dewa yang tergugah, terinspirasi, nggak tahu bagaimana caranya Bodhisatta itu bisa tergugah lagi, kesadarannya menjadi menguat lagi dan seakan-akan jadi sembuh lagi begitu. Itu karena saca kata, dia mengungkapkan kebenaran. Dia kalau nggak salah dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Kemudian ketika dia dipanah sama seorang pemanah, karena pemanah itu ngiranya itu adalah seekor rusa, ternyata itu adalah Bodhisatta. Dipanah saat itu Siddhartha, Bodhisatta itu jadi anak kecil, dipanah dan meninggal. Nah sebelum dia meninggal, karena kena panah racun itu, Bodhisatta mengatakan, selama saya hidup saya selalu berbakti kepada orang tua saya. Dewa yang mendengar kata-kata itu menolong Bodhisatta itu. Mungkin istilahnya bukan sudah mati, tapi yang hampir mati. Nanti kalau kayak gini saya dikomplain. Wah ini kayak tetangga ya, membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi dalam artinya adalah sudah mendekati kematian bisa menguat lagi. Yang padahal 90% itu nonsen untuk orang bisa bertahan. Ya kenapa? Itu karena saca kata-kata kebenaran, ketulusan. Nah Anda juga perlu perhatikan, maka kan di dalam parami itu ada namanya kan saca parami. Betul kan? Saca parami kan? Karena Anda melakukan kejujuran, itu menjadi penolong Anda juga, kebajikan-kebajikan Anda. Saca parami. Nah oleh karena itu saya pikir hal-hal semacam itu bisa terjadi, ada kemungkinan bisa terjadi ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Oleh karena itu sekalipun Anda belum bisa membuktikan secara empirik ya terkait hal ini ya, tapi ada baiknya kalau Anda selalu melafalkan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Jangan sebaliknya.
justru melanggar yang namanya sila keempat terus-menerus. Yang tidak benar diucapkan, yang benar tidak diucapkan. Itu jangankan bisa membuat kita yang sudah mau meninggal menjadi sembuh lagi. Itu untuk kita bicara sama orang lain, kita dipercaya aja enggak. Orang lain mendengarkan kata-kata kita, bukannya menjadi happy, bukannya menjadi tergugah, malah menjadi apa? Muncul kebenciannya. Bukan tergugah inspirasinya, muncul kebenciannya. Oh dia loh kalau ngomong itu bohong mulu sebetulnya, tapi dibungkus aja jadi kebenaran. Iya kan? Kita kalau ketemu orang, bikin orang hatinya bukannya tenang, adem, ayem, ini malah nggak nyaman. Kenapa? Kita selalu mengungkapkan kata-kata yang nggak betul. Maka saca kata ungkapan kebenaran itu ya adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ya saya setuju. Ini kalau menurut saya Bu Sandra ini sudah sangat mengerti. Kenapa sampai bisa dikaitkan dengan sila keempat. Ya. Terima kasih Bu Sandra dan JC ini. Ya, semoga terjawabkan ya teman-teman semua di sini yang tadi bertanya sama-sama Nera. Semoga kalau misalnya belum jelas nanti bisa langsung ke PDA ketemu sama-sama Nera, bisa diskusi di situ 12 jam siap. 12 jam. Atau weekend mindfulness, weekend di PDA. Nah ini Ya. guys nih mau dijadwalkan nih Sam. Waduh. Weekend Kita meditasi di sana. meditasinya baca parita atau gimana? Mantra Sam. Mantra. Ya, gitu. Makasih sama Nera sudah dikasih kesempatan untuk tanya jawab malam hari ini. Ya. Selanjutnya kita langsung pelimpahan jasa ya. Tolong sama Nera mohon untuk memimpin pembacaan parita Patidana. Ya. Suhu Zen. Oh, iya, satu lagi. Waduh, saya hampir kualat nih Sam. Silakan Suhu. Suhu juga ada jadwal untuk memberikan anusasana Sam. Oke, silakan. Terima kasih ya, adik kita Jenny ini sangat luar biasa, karena juga malam ini saya ucapkan bagi Wandani yang berulang tahun Dirgahayu. Yang mulia Abisarano yang malam ini memberi suatu inspirasi yang luar biasa. Juga memberi kesempatan untuk tanya jawab. Ya, yang ditanyakan memang seperti pengalaman di guys ini kita. 10 yang kita layani pasti berbeda. Itu merupakan suatu keuniversalan atau suatu kekuatan dhamma. Sang Buddha mengatakan bahwa kita pun selalu misalnya berbuat jahat atau menyakiti, tidak apa-apa. Sangat toleransi. Mengapa demikian? Meskipun kita sudah kebablas melakukan tidak keenaan bagi saudara kita, namun satu, jangan mengharapkan orang lain celaka. Itu yang saya pernah dengar. Jangan membuat orang lain celaka. Kalau marah, kadang kita ini melayani, kita juga harus mempunyai skill. Tidak bisa dibacakan parita. Kadangkala kita juga harus mempunyai skill-skill yang positif. Jadi tidak sama. Ada umat, baca parita oke, meditasi oke. Tapi dia karena menderita, dia tidak mau makan. Dia menanti kekuatan dengan dhamma. Saya katakan, ada Romo waktu itu, kalau mau diajak kemana ini? Ke rumah sakit. Tidak mau. Saya katakan, kalau tidak mau, saya bawa ke rumah sakit jiwa. Tepraja dia mau. Untuk menurut secara medis kita ke sana mengatakan, ini kalau telat 5 jam, tidak bisa ditransfusi garam. Jadi umat ini susah, memang susah. Kalau dikatakan seperti tadi Romo Tony mengatakan, saya kaget kecungkok, mayoritas bisa bahasa Mandarin. Saya lebih kaget. Saya di Pasar Pabean, minoritas dari saudara kita bisa bahasa Mandarin. Jadi saya malam ini saya juga senang sama Nera Abisarano bisa
wo neng kojok fan pu yao jin tensia neng kojok ye se neng kunyemtik. Itu yang memberi spirit saudara kita malam ini. Semoga saudara kita dengan kekuatan semua pikiran positif, jangan mengharapkan orang lain celaka. Pastilah dikatakan mantra atau parita, oke. Jangan tanya air yang mengandung khasiat bisa clean. Itu ajaran ketoleransian Sang Buddha. Semoga hari ini kita juga dapat memberi juga bisa banyak masukan dari Yang Mulia Abhisarano. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Aduh, sadu. Wah, luar biasa Suhu Kasin. Terima kasih, Suhu. Ya, selanjutnya silakan Sam, tolong dipimpin. Mohon dipimpin untuk pembacaan Parita Patidana. Ya. Besok-besok saya diundang guys, harus belajar Mandarin lagi nih. Harus. Biar makin banyak kosakatanya nih, kalau enggak mah bisa dikritik saya. Jangan sama Nera, kita harus mempunyai pikiran positif. Jangankan sewaktu-waktu kita juga bisa bahasa Arab. Ayo. Ya, itu merupakan satu komunikasi. Ya, Oke deh. Tapi kita hari ini pelimpan jasanya nggak pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Pali dulu ya. Semoga apa yang Anda lakukan bisa mengondisikan Anda sekalian dan juga yang sakit segera sembuh. Semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan Anda bisa bebas dari kebencian, bisa bebas dari ketakutan dan kesedihan. Silakan direnungkan dalam pikirannya masing-masing. Saya akan membacakan sekaligus Namo dan Nagata. Sabaro gawinimuto saba santapa wajito saba weramati kanto nibuto catuang bawa sabitio wiwajantu sabaro gowinasatu mate bawa tuandara yo suki digayuko bawa abiwadana silisani cangudha pacayino cataru dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang hotu sabang sumanggalang rakantu saba dewata saba buddhanu bawena soti hondu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu saba dewata saba dhammanu bawena soti hondu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu saba dewata saba sanghanu bhavena soti hontu nirantarang. Sadu. Ya, demikianlah pembacaan parita kita pada malam hari ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini mengkondisikan saudara-saudari yang sudah saya sebutkan namanya di awal tadi, karena baiknya lekas berbuah dalam bentuk kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Saya akan menutup pembacaan parita malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivade Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya sebelum kita akhiri, kita tutup Zoom-nya. Mohon Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya. Oke. Yang belum, Bapak Ibu, tolong di-on-kan kameranya.
Sudah. Silakan, Ai Hili. Oke, siap. Senyumnya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sudah. Terima kasih, Ai Hili. Terima kasih, Sam. Terima kasih Makasih, semuanya. Sam. Terima Ya, kasih terima sama kasih Nera, semuanya. Madami sama Selamat Nera. malam. Ya, Romo Dani dengan Era. Selamat malam. ya, terima kasih Romo, Kasim, dan Romo Edi. Ya, Saya bukan Romo Romo. sana sama Nera. Suhu itu, Sam. Ya, oke lah. Terima kasih semuanya ya. Saya udahan dulu. Terima kasih, Sam. Selamat malam. Malam. Selamat Thank you, malam. Sam. Selamat Selamat beristirahat. Yo. Pengumuman Romo Edi ada pengumuman? Ya, untuk hari Selasa depan tanggal 17 Oktober pembacaan parita akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tirtanyano Mahatera. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan kita lakukan bersama-sama ini, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. mau budaya. Budaya. Terima kasih Budaya. Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Mam. Terima kasih, Ya, Suhu. Terima silakan kasih ditutup, semua. Mari. Oke, giliran tutup cepat. Mari kita Tutup. tutup pertemuan Warungnya malam tutup, ini warung dengan tutup. hitung mundur. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Santai. Dadah. Hitung Thank you mundur. semuanya. Bye-bye. Muah, muah, muah. Bye-bye semuanya. Ya.